7 belt paling penting di series Kamen Rider. Dalam franchise Kamen Rider diketahui bahwa belt atau alat henshin merupakan alat penting yang digunakan agar bisa bertransformasi menjadi Kamen Rider. Belt atau alat henshin sudah sejak awal menjadi benda paling penting karena tanpa alat ini sang protagonis tidak akan bisa berubah menjadi Kamen Rider. Namun, dalam sejarahnya terdapat beberapa alat henshin yang dianggap paling penting di franchise Kamen Rider. Apa saja? 7. Tipon. Alat henshin paling penting pertama dalam daftar ini adalah Tipon. Alat henshin ini juga merupakan alat transformasi pertama yang diperkenalkan dalam franchise Kamen Rider. Selain menjadi juga henshin belt atau belt yang jadi alat transformasi pertama di franchise-nya, Tipon juga yang kemudian menjadi ciri khas dari seluruh series Kamen Rider. Alat henshin ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 dalam series Kamen Rider. Dalam ceritanya, Takeshi Hongo diculik oleh kelompok villain bernama Shocker yang kemudian mengubahnya menjadi cyborg. Untuk kemudian berubah menjadi cyborg hasil ciptaan Shocker tersebut, Takeshi Hongo kemudian menggunakan belt atau alat henshin tersebut. Namun, setelah dia berubah menjadi sosok yang lebih baik dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, Takeshi Hongo memutuskan untuk menggunakan nama Kamen Rider 1. Selain juga Tipon yang kemudian menjadi nama dari belt atau alat henshin Takeshi Hongo tersebut, series Kamen Rider juga memperkenalkan berbagai elemen lainnya yang kemudian menjadi ciri khas dari seriesnya. Contohnya adalah tema serangga, motor yang digunakan oleh sang rider, serta serangan pamungkas Rider Kick. Nama Tipon sendiri dikarenakan sumber kekuatan dari Takeshi Hongo memang berasal dari angin. Bentuknya juga yang kemudian banyak digunakan dan dimodifikasi di kemudian hari. 6. Riddle. Jika Tipon adalah nama belt atau alat henshin milik Takeshi Hongo alias Ichigo atau Kamen Rider 1, maka Riddle merupakan nama alat henshin milik Kamen Rider X di tahun 1974. Kesuksesan dari series Kamen Rider nyatanya membuat Ishinomori terus mengembangkan ide dari franchise tersebut. Salah satunya adalah dengan mengembangkan alat henshin yang digunakan para rider, di mana bukan hanya sebagai alat henshin tetapi juga sebagai senjata. Di dalam Riddle memuat berbagai macam senjata yang bisa digunakan oleh Kamen Rider X untuk menghabisi lawannya. Salah satu yang cukup sering digunakan adalah Riddle Stick. Hal ini menjadikan Kamen Rider X menjadi rider pertama dalam sejarah yang memiliki senjata sendiri atau personal weapon. Sebenarnya, di beberapa tahun sebelumnya Riderman juga sudah memiliki senjata sendiri, akan tetapi dia bukan protagonis utama. Kemudian, fakta menariknya adalah ketika berubah menjadi Kamen Rider X, sosok Keisuke Jin perlu melakukan tindakan tambahan lainnya, yaitu menutup bagian wajahnya dan sebagainya lainnya. Semua peralatan tersebut juga tersimpan di dalam belt Riddle yang dia gunakan. Sehingga, bisa dianggap bahwa belt tersebut sangat serbaguna. Fakta menarik lainnya adalah Riddle adalah belt yang memengaruhi belt rider lainnya seperti Sagas Belt dan milik Saber. 5. V-Buckle. Bisa dibilang, Kamen Rider Ryuki adalah salah satu series Kamen Rider yang penting di era Heisei karena mereka memperkenalkan belt atau alat henshin yang bernama V-Buckle. Series Kamen Rider Ryuki tidak menghadirkan cerita tentang menghabisi monster atau menghadapi karakter jahat lain, melainkan saling mengalahkan satu sama yang lain. Ryuki menjadi series Kamen Rider yang memperkenalkan berbagai hal baru di franchise-nya. Pertama adalah menjadi series pertama yang menghadirkan belasan rider berbeda sekaligus. Kedua, Kamen Rider Ryuki juga menghadirkan sistem belt yang sangat unik, yaitu V-Buckle. Ryuki menjadi series pertama yang menggunakan collectible item sebagai bagian dari alat henshin mereka. Disebut sebagai Advent Card
Sosok Kamen Rider Ryuki dan para rider lain memiliki deck kartu yang berisi berbagai kartu di mana nantinya kartu itu bisa dia gunakan untuk menggunakan senjata, menggunakan monster, dan sebagainya. Kamen Rider Ryuki menjadi Kamen Rider pertama yang menggunakan kartu sebagai collectible items. Kemudian, tren ini diikuti oleh beberapa Kamen Rider lainnya seperti Kamen Rider Blade, Kamen Rider Decade, dan Kamen Rider Gotchard. Fakta menarik lainnya juga adalah Febukle adalah belt Kamen Rider perdana yang diciptakan bukan hanya untuk satu rider saja melainkan untuk banyak rider sekaligus. 4. Double Driver. Double Driver menjadi salah satu alat henshin paling penting di franchise Kamen Rider sekaligus paling unik lainnya. Seperti yang kalian memang sudah ketahui bahwa dalam series Kamen Rider W atau Kamen Rider Double diperlihatkan bagaimana ada dua protagonis utama yang kemudian menyatu dalam satu tubuh untuk bisa berubah menjadi sang Kamen Rider. Mereka adalah Philip dan Shotaro Hidari. Untuk bisa bertransformasi menjadi Kamen Rider Double dibutuhkan dua alat sekaligus yang disebut sebagai Gear Memory. Biasanya, kesadaran Philip akan masuk ke tubuh Shotaro dan berubah menjadi Kamen Rider Double. Meskipun begitu, ada juga form alternatif di mana hanya butuh satu Gear Memory untuk bisa berubah. Double Driver menjadi belt atau alat henshin pertama yang diperkenalkan dalam franchise Kamen Rider di mana penggunanya memerlukan dua alat sekaligus untuk berubah. Pengaruh dari Double Driver kemudian dihadirkan kembali di alat henshin lainnya seperti Kamen Rider O yang bisa menggunakan 3 koin alias collectible items dan bahkan Forze bisa 4 sekaligus. Mengingat bagaimana Kamen Rider pada dasarnya adalah menjual merchandise atau collectible items rasanya masuk akal jika kemudian Toei Companies terus mengembangkan alat henshin semacam ini. 3. Kifat Bat. Alat henshin paling berpengaruh dalam cerita Kamen Rider yang lainnya adalah Kifat Bat. Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa seriesnya menghadirkan sesuatu yang penting bagi franchise-nya. Dalam hal ini, series Kamen Rider Kiva memperkenalkan alat henshin alias belt yang justru bukan benda melainkan makhluk hidup. Kifat Bat diceritakan adalah salah satu dari sekian banyak ras monster yang hidup di dunia tersebut. Meskipun Kifat Bat adalah monster namun, dia bisa dan memahami bahasa manusia. Kemudian, cara transformasi dari sang protagonis juga bisa dibilang sangat unik karena tidak digunakan ke pinggang layaknya Kamen Rider sebelumnya melainkan digigitkan ke lengan Wataru Kurnai. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengikuti tema vampir yang menjadi tema utama dari seriesnya. Sebenarnya, konsep ini sempat digunakan oleh Kamen Rider sebelumnya. Meskipun begitu, Kamen Rider sebelumnya tidak membuat hal tersebut sebagai benda hidup. Contohnya adalah Zector yang muncul dalam Kamen Rider Kabuto. Zector justru lebih kepada collectible items. Berbeda dengan Kifat Bat yang memang adalah belt atau sabuk ikut sendiri. Konsep belt yang memiliki kesadaran sendiri ini kemudian kembali digunakan dalam series Kamen Rider Drive. Hanya saja, yang membedakan adalah Drive Driver tersebut lebih mirip seperti sebuah kecerdasan buatan karena dihadirkan dengan teknologi. 2. Phase Driver. Dalam sejarah Kamen Rider, sebenarnya belt atau alat henshin yang digunakan oleh para protagonis utama untuk bertransformasi menjadi Kamen Rider tidak memiliki sebutan spesifik. Namun, baru pada era Heisei atau setelah 2004 pada akhirnya franchise Kamen Rider memiliki terminologi atau istilah atau sebutan untuk alat henshin tersebut yaitu driver. Kamen Rider Phase adalah series yang kemudian memperkenalkan istilah tersebut. Rilis pada 2003 silam series Kamen Rider Phase memperkenalkan alat henshin mereka yang disebut sebagai Phase Driver. Meskipun yang memperkenalkan istilah driver di franchise-nya namun,
Menariknya adalah seriesnya sendiri justru lebih sering menyebut Vice Driver sebagai belt atau Vice Belt. Nama atau istilah Vice Driver sendiri sebenarnya disebutkan untuk alat henshin ini ketika dijual kepada para fans alias ketika menjadi merchandise. Kemudian, hal menarik lainnya yang membuat Vice Driver jadi salah satu alat henshin paling penting di franchise Kamen Rider adalah karena ini jadi alat henshin pertama yang bisa digunakan oleh para protagonis lain dalam seriesnya. Selain itu, Kamen Rider Vice menjadi series yang mampu memisahkan antara Kamen Rider dan penggunanya sebagai entitas berbeda. Kemudian, seriesnya juga memperlihatkan Kamen Rider Vice menjadi series pertama yang memperkenalkan handphone sebagai alat henshin. Seriesnya juga dianggap sebagai yang cukup realistis karena belt tersebut harus dibawa kemanapun dengan menggunakan koper. 1. Gigi Armlet. Alat henshin paling penting di franchise Kamen Rider paling terakhir adalah Gigi no Udewa atau gigi armlet alias gelang gigi yang muncul dalam Kamen Rider Amazon. Seperti yang disebutkan di poin sebelumnya, pasca kesuksesan series Kamen Rider banyak hal baru dan eksperimen coba untuk dihadirkan dalam franchise-nya. Salah satu yang paling ekstrem adalah Kamen Rider Amazon. Seriesnya coba untuk menghadirkan apa yang benar-benar sebelumnya belum pernah dihadirkan dalam franchise Kamen Rider. Contohnya adalah tone cerita yang bahkan jauh gelap dan lebih mengerikan, bahkan hingga alat henshin yang dia gunakan. Seperti yang diperlihatkan dalam ceritanya bahwa Daisuke Yamamoto bisa menjadi Kamen Rider bukan hasil transformasi menjadi cyborg menggunakan teknologi. Dia bisa berubah menjadi Kamen Rider adalah berkat kemampuan magis di mana Daisuke justru berubah karena mutasi. Uniknya juga adalah Daisuke Yamamoto berubah menjadi Kamen Rider justru bukan karena belt seperti para rider lainnya. Dia bisa bertransformasi menjadi Kamen Rider X berkat gelang gigi tersebut. Namun, berbeda dengan gelang pada umumnya, gelang ini disimpang di lengan atas Yamamoto. Dia juga menjadi protagonis pertama yang tidak berubah menjadi Kamen Rider tanpa belt dan juga tidak meneriakan kata henshin, melainkan hanya meneriakan kata Amazon. Beberapa Kamen Rider era Heisei bahkan juga menggunakan konsep serupa. Sejak awal series Kamen Rider muncul hingga sekarang, berbagai perkembangan yang dilakukan oleh Ishinomori dan juga Toei Company tentunya banyak dilakukan demi kesuksesan seriesnya. Perkembangan belt dari masa ke masa ini juga yang menjadi salah satu hal yang tentunya menarik selama franchise ini muncul. Arigat gozaimasu. Mathur Tangyu. Kamen Rider Lovers.